Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rizky Mulawulanda dengan NPM 19170111044, mahasiswa kimia FMIPA Universitas Lampung, akan mempresentasikan terkait research methodology dengan penjelasan video singkat berikut ini. Simak terus ya. Apa sih scientific research? Nah, scientific research ini merupakan suatu proses penyelesaian masalah di mana tujuannya untuk menemukan deskripsi secara teoretik yang mengendalikan masalah tersebut. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, maka tujuannya itu untuk mencari teori baru, menguji berlakunya teori yang telah ada, menerapkan teori yang telah ada, dan atau mengembangkan teori yang telah ada. Untuk proses penyelesaian masalahnya, terdapat beberapa langkah-langkah dalam metode ilmiah atau scientific method. Terdapat 5 langkah, diantaranya yang pertama, perumusan masalah atau problem statement. Nah, hal ini merupakan hasil dari analisis mendalam yang telah dipertimbangkan dari berbagai faktor yang dapat dirasionalisasikan. Nah, yang kedua, formulasi hipotesis atau hypothesis formulation. Hal ini merupakan hubungan logis antar masalah yang ingin diteliti dengan teori yang sudah ada dalam bentuk rumusan hipotesis. Yang ketiga, terdapat rancangan atau experimental design. Nah, rancangan ini merupakan bentuk dari serangkaian eksperimen untuk memverifikasi hipotesis yang dilakukan melalui observasi atau pengukuran yang dirancang secara cermat. Yang keempat, ada kesimpulan atau conclusion yang merupakan hasil dari penelitian tersebut. Yang kelima, ada publikasi atau publication. Nah, hasil dari penelitian tersebut kemudian diperoleh dalam hasanah ilmu pengetahuan yang akhirnya terbentuk dalam sebuah karya yang kemudian dapat dipublikasikan. Untuk cara mengidentifikasinya sendiri atau scientific method dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang pertama adalah menemukan masalah, kemudian kita analisis secara deduktif. Setelah mendapatkan hipotesis, akan dibuat serangkaian rancangan eksperimen dan mulai eksekusi dengan eksperimen tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan data yang akan dianalisis secara induktif, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun hierarki ilmu sendiri, yang pertama terdapat teori atau interpretasi atas hukum, yang selanjutnya akan dibentuk menjadi model atau animasi objek observasi sesuai teori, selanjutnya dilakukan observasi, hingga menghasilkan hukum atau fakta sebagai generalisasi rangkaian observasi berulang. Hubungan fakta dengan teori sendiri, teori tersebut menjelaskan fakta, sehingga fakta tanpa teori itu bukanlah sains atau ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah terbentuk bukan merupakan kebenaran yang mutlak, sehingga beberapa hal dapat mempengaruhinya. Berlaku selama belum ditemukannya kebenaran yang baru. Maka dari itu, jurnal-jurnal yang ada selalu diupdate karena ilmu pengetahuan tidak berhenti di situ saja. Adanya kesepakatan ilmuwan berdasarkan pada bukti yang tersedia. Untuk sifat ilmuwan sendiri, adanya kebebasan dan kesamaan dalam mengungkapkan hasil yang ia temukan, bersifat individualistik dan anti kekuasaan dalam memperoleh kebenarannya. Dalam pergerakan sains, kebenaran ilmiah akan berlaku selama belum ditemukannya kebenaran yang baru, yang diperoleh atas dasar pemahaman, observasi, dan pengukuran baru yang dapat dijamin memiliki kualitas yang lebih baik daripada pemahaman, observasi, dan pengukuran yang ada. Selanjutnya, setiap generasi ilmuwan memutuskan sendiri apa yang dianggap sebagai kebenaran ilmiah berdasarkan bukti. Nah, untuk sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan adanya teori, hukum, dan kaidah di bidang ilmu yang semula diterima menjadi kebenaran, pada akhirnya ternyata terbukti salah sama sekali. Selanjutnya, apakah ilmu kimia itu? Jadi, ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan perubahannya dalam beberapa aspek. Yang pertama, sifat materi, yang kedua, struktur materi, yang ketiga, komposisi materi, dan yang keempat, energi materi.
dengan tujuan dapat mengendalikan atau mengontrol perubahan reaksi kimia sesuai dengan kebutuhan. Untuk kedudukan ilmu kimia sendiri, karena ilmu kimia merupakan basic science atau ilmu pengetahuan dasar, sehingga ilmu kimia diterapkan dalam banyak bidang seperti teknik, kedokteran, pertanian, farmasi, dan geologi. Nah, setelah pembahasan tadi, berikut akan saya jabarkan contoh penerapan dari 5 langkah yang harus kita gunakan dalam research metodologi. Untuk yang pertama, di sini saya mengambil topik terkait pembuatan serum bibir dengan perumusan masalah sebagai berikut. Kosmetik menjadi salah satu produk yang digunakan secara rutin dan terus-menerus baik dari kalangan wanita maupun pria di berbagai tingkatan usia. Produk yang digunakan memiliki fungsi masing-masing dengan harapan dapat membuat penampilan menjadi cantik dan menarik. Kosmetik yang digunakan oleh konsumen selain memberikan pengaruh positif pada kulit juga dapat menimbulkan pengaruh negatif. Akibat yang ditimbulkan oleh kosmetika terhadap kulit yaitu pengaruh positif di mana kulit dari pemakai kosmetika menjadi lebih bersih, sehat, dan serta menjadi lebih muda. Pengaruh positif ini dapat terjadi jika pemilihan kosmetika dilakukan secara tepat dan sesuai dengan jenis kulit dan cara pemakaian yang tepat serta teratur. Sedangkan pengaruh negatif bagi pengguna dan umumnya tidak diharapkan yaitu menimbulkan kelainan pada kulit seperti gatal-gatal, kemerahan, bengkak-bengkak, ataupun timbul noda-noda hitam. Dikutip dari Hayatun Nufus 2009. Bibir adalah salah satu bagian tubuh yang selalu ingin dijaga dalam penampilannya. Ciri kulit yang khas pada bibir menyebabkan sifat kulitnya lebih peka dibandingkan daerah kulit lainnya. Sehingga dalam perawatannya harus berhati-hati termasuk dalam pemilihan serum bibir, zat pencerah, dan pewarna alami yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk produk tersebut. Untuk selanjutnya yaitu formulasi hipotesis. Saat ini penggunaan bahan alami dalam pembuatan kosmetik mulai banyak digunakan, di mana penggunaan bahan dasar herbal sebagai bahan baku kosmetik dianggap sebagai pilihan terbaik karena tingkat resiko kesehatannya kecil. Banyak sekali bahan herbal, bahan sayur mayur yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetika. Salah satunya adalah mentimun. Di samping mengandung banyak air, vitamin C, vitamin A, folat, asam kafeik, dan memiliki sifat anti radang dan antioksidan. Antioksidan memiliki fungsi untuk melindungi kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan didapatkan dari vitamin C, E, provitamin A, organosulfur, alfa-tokoperol, flavonoid, timokuinon, statin, niacin, dan picocyanin. Dikutip dari Werdasari 2014. Mentimun merupakan salah satu sumber antioksidan alami yang mengandung vitamin C dan flavonoid sehingga dapat memutus radikal bebas. Oleh karena itu, mentimun dapat digunakan sebagai produk kecantikan seperti menjaga kelembaban kulit serta menutrisinya terkhusus pada bagian bibir yang seringkali kering dan kehilangan nutrisi akibat makan makanan berminyak dan aktivitas berat yang dapat dibantu dan dijaga kesehatannya dengan penggunaan ekstrak mentimun dalam bentuk kosmetik. Nah, dalam hipotesis ini saya menyebutkan beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan bahan dasar herbal dalam penelitian kali ini. Tahap yang ketiga yaitu rancangan. Nah, di sini saya lampirkan dalam bentuk poin, namun bisa juga kita lampirkan dalam bentuk diagram alir. Nah, rancangan pembuatan serum sendiri terdiri dari 6. Yang pertama, menyiapkan botol serum. Yang kedua, memasukkan minyak jarak sebanyak 15 ml atau sebanyak 1:3 dari botol yang akan digunakan. Yang ketiga, dimasukkan minyak zaitun sebanyak 5 ml. Yang keempat, dimasukkan minyak jojoba sebanyak 7-8 tetes. Yang kelima, dimasukkan minyak mentimun sebanyak 2 tetes. Dan yang terakhir, diaduk rata menggunakan batang pengaduk. Untuk botolnya sendiri, di sini digunakan botol Tahap yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri berisi hasil observasi yang telah kita lakukan. Di sini untuk kesimpulannya, bibir merupakan salah satu bagian dari wajah yang seringkali diabaikan atau tidak dirawat. Akibatnya bibir menjadi rentan terhadap pengaruh lingkungan yang buruk yang membuat bibir menjadi kering,
pecah-pecah, berwarna gelap, menimbulkan nyeri dan dirasa tidak nyaman. Untuk produk serum bibir sendiri mulai banyak bermunculan guna mengatasi masalah pada bibir. Namun, belum banyak yang menggunakan bahan dasar mentimun. Kandungan mentimun yang memiliki banyak manfaat membuat bibir cerah dan sehat tanpa harus khawatir akan kandungan zat kimia yang berbahaya. Setelah tahap kesimpulan ini, ada yang dinamakan dengan tahap publikasi, di mana hasil dari penelitian kita dapat dimasukkan ke dalam website, baik berupa jurnal atau artikel ilmiah, yang kemudian akan dipublikasikan setelah mendapatkan sertifikasi dan memenuhi persyaratan yang dipenuhi. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan pada sesi video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.